Sahabat Suara K26, sebagai penyandang predikat desa inklusi, Desa Olean makin membuka mata dunia mulai tertuju dan terfokus kepada Desa Olean, Kecamatan Kota, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kali ini kunjungan United Nations Fund of Population Activities atau UNFPA, salah satu organisasi dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani seputar isu-isu perempuan, anak perempuan, dan anak muda. UNFPA PBB yang terdiri dari Risha Akori, Kamomila, dan Dian Agustina itu mengaku senang datang ke Desa Olean. Dalam kunjungannya, menurut Gender Program Spesialis UNFPA Risha Akori kepada Suara K26 mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pemerintah daerah juga turut andil bisa mengadopsi program tersebut. Karena itu, menyangkut hal dasar manusia itu bisa mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan. Menurutnya, UNFPA menyatakan bicara dalam segi kesehatan masa pandemi COVID-19 akan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan karena hal itu terkait dengan kontrasepsi yang tidak bisa diakses, kehamilan tidak diinginkan, hingga kekerasan berbasis gender. Bisa berkenan merasa nyaman di tempat yang sangat luar biasa bagi kami ini. Tentunya bagi kami ini adalah hadiah ya, pada saat akhir jabatan kami yang ketiga. Hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama kali kami ingin ucapkan Ketua PBB Kabupaten Situbondo yang telah sudi bahwa kegiatan atau program itu bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kami tentang disabilitas. Dengan kehadirannya Mbak Lulu, alhamdulillah, untuk memberikan pemahaman kepada pelaku. Kami menjabat tahun 2019, sehingga dalam perjalanan dari awal kami bersama Mbak Lulu tentunya. Data baru yang dirilis oleh UNFPA menyatakan bahwa Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi PBB memperkirakan lebih dari jutaan perempuan kehilangan akses kontrasepsi. Hal ini menghasilkan jutaan juga kehamilan yang tidak direncanakan jika masih berlangsung. Namun, dari tahun 2020 memasuki 2021 ini, indeks secara prevalensi mengalami penurunan. Sebagai hasil dari pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan mengakibatkan lebih sedikit sumber daya atau waktu yang tersedia untuk perempuan mendapatkan perawatan kesehatan seksual atau reproduksi mereka. Menurut laporan tersebut, gangguan dalam rantai pasokan global juga menyebabkan kekurangan alat kontrasepsi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Laporan Badan PBB juga memperkirakan ada jutaan kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan karena para korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT terperangkap di rumah bersama para pelaku kekerasan. Data dari seluruh dunia menunjukkan bahwa penguncian telah secara signifikan meningkatkan tingkat KDRT. Jadi Komnas Perempuan itu merupakan salah satu lembaga HAM RI dan kami fokus kepada isu penanganan kekerasan terhadap perempuan. Nah, merespon adanya isu COVID, kami didukung oleh UNFPA Indonesia yang saat ini ada Mbak Kori di sini selaku gender spesialis. Dengan dibiayai oleh pemerintah Jepang, makanya tadi saya dibilang koordinator GOJ. GOJ itu maksudnya Government of Japan. Nah, melakukan beberapa kegiatan di 5 wilayah, salah satunya Situbondo. Saya sangat terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Kades, Bu Kades, dan teman-teman PPD serta Mbak Ruth SOP yang setelah diuji cobakan, diuji pabrikan, setelah itu Indeks dari tingkat kekerasan perempuan secara referensi menurutnya karena data baru menunjukkan dampak bencana COVID-19 dapat melanda perempuan dan anak perempuan secara global. Menurutnya, efek dari pandemi ini memperdalam ketidaksetaraan jutaan perempuan dan anak perempuan sekarang berisiko kehilangan kemampuan untuk merencanakan keluarga mereka, melindungi tubuh dan kesehatan mereka. Kesehatan reproduksi dan seksual wanita di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah lebih mungkin terkena dampak pandemi. Gangguan pada program-program pencegahan dalam menghasilkan tambahan kasus pemotongan kelamin perempuan serta pernikahan anak dalam dekade yang seharusnya dapat dihindari. Kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan harus dilindungi dengan segera. Dalam layanan harus dilanjutkan, persediaan harus dikirimkan, dan yang rentan harus dilindungi. Ada teman saya, Mbak Dian Agustino. Mbak Dian itu khusus datang. Mbak Dian adalah communication analyst, Pak.
apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Ada Mbak Kamomila. Mbak Kamomila itu yang bertugas untuk juga menjaga hubungan baik, dan juga ada Mbak Dian Maya Safitri. Pak, saya kata orang kalau nggak kenal nggak sayang, ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak, apa sih UNFPA? Ya, UNFPA itu Pak adalah salah satu organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja di isu kesehatan reproduksi. Bapak mungkin pernah dengar WHO, ya. Pak kenal. Kemudian UNESCO kenal, UNICEF kenal, kami UNFPA. Nah, apa singkatannya itu memang agak nggak perlu dikasih tahu lah Pak. Pokoknya kita di kesehatan reproduksi, karena singkatannya itu United Nations Fund for Population Assistance, tapi kita ngomongnya United Nations Population Fund, itu supaya gampang. Kami bekerja di isu-isu di mana target grup kami adalah perempuan, anak perempuan, dan orang muda. Itu dari siklus hidupnya ya, menjaga mereka supaya ketika dia di dalam kandungan itu mereka terlindungi ibunya gitu loh. Jadi kami punya yang namanya 3 capaian penting. Kalau kita ngomongin dalam bahasa Inggris itu 3 ini ya, strategic priority gitu. Itu yang kami impikan buat semua negara di mana kami bekerja, di mana 1, tidak ada angka kematian ibu, 0 angka kematian ibu. Karena Pak, kalau ada angka kematian ibu berarti itu miskin. Udah itu salah satu indikator kemiskinan. Dan sunat perempuan. Ketiga, tidak ada kalau orang bilang unmet need ya, kebutuhan berkeluarga berencana yang tidak terpenuhi. Harusnya dipenuhi, karena banyak sekali kita lihat ibu-ibu itu yang mereka pengen ber-KB tapi itu sambil terus, kasihan kan Pak gitu loh, banyak sekali anaknya jadinya gitu. Jadi ibunya kayak mesin, jadi itu sangat berbahaya. Dari Situbondo, Edo melaporkan.